Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas hari ini. Hari ini kita bakal bahas linear regression. Hmm, Itu aja sebenarnya kan. Buat pembukanya langsung aja deh. Saya skip dulu. Oke, langsung aja. Jadi ini langsung skip aja lah, kan udah kenal lah ya. Nah, jadi apa itu linear regression? Jadi ialah salah satu model pada jenis supervised machine learning dalam ML dan AI yang gunain data berlabel untuk melatih model. Dan di sini gunanya buat berprediksi pada data kontinu, kayak contoh tinggi, usia, ukuran kaki, terus juga nilai numerik yang nggak terbatas. Dan juga data kontinu ini beda dengan data kategorikal, kayak warna, spesies hewan, dan merek mobil, contohnya salah satunya lagi ya lah. Itu juga memiliki nilai diskrit terbatas. Dan juga regresi linear ini nggak cocok sama data kategorikal karena memiliki kategori terbatas. Namun juga ada, harus itu meliputi tinggi, umur, ukuran kaki, maka bisa digunain. Mungkin bingung dong, apa sih numerik consider kategorikal? Nah, di sini nih. Singkatnya nih, jadi numerik kita dapat diukur dan dihitung penggunaan angka. Kalau kategori itu nggak bisa diukur pakai angka. Dan kalau continue, nilai yang dapat berubah secara keberlanjutan, kayak berlangsung gitu. Nah, data diskrit yaitu ialah nilai yang terbatas pada bilangan bulat. Dan data kualitatif tidak berupa angka, dan data kuantitatif berupa angka yang dapat diukur menggunakan angka gitu. Ini contoh apa buat rangkumannya ya. Numerik berisi angka karena dapat diukur. Terus kalau kategori tidak dapat diukur karena bukan angka. Terus juga ada continue yang dapat berubah sewaktu-waktu. Diskrit terbatas karena bilangan bulat. Yang itu juga ditampilkan hanya untuk dapat dihitung. Terus kuantitatif bersifat numerik dan kualitatif bersifat kategorik gitu. Nah, contohnya ada dong. Nah, contohnya kita ambil data lah sebesar ada 20 atau 30 data tinggi orang dan juga ukuran sepatu. Ini dalam ukuran inci dan ukuran US shoes ya. Berarti ini maksudnya 68 ini bukan 68 cm bukan, tapi 6 foot 8 inches. 6 kaki 8 inci gitu. Tapi ya ini udah diubah angkanya di ya udahlah. Nah, ini contohnya nih ya. Dari di sini penyebaran datanya untuk biru-biru ini ialah penyebaran datanya yang dimana again per orang yang data tadi ya yang di awal ini. Nah, jadi di sini data tinggi itu sebagai data independen yang sebagai titik utama kita yaitu tinggi orang masing-masing. Sedangkan kalau kaki ini mengikuti data yang height karena dia adalah sumbu Y atau dependent. Lanjut lagi, di sini ada garis merah. Garis merah ini apa? Ini adalah rata-rata data yang bisa dibilang tuh yang bakal banyak orang pakai. Di sini kita bisa lihat sepatu itu biasanya yang paling banyak dipakai ya dari orang tingginya itu adalah 6 foot tall dengan ukuran sekitar ya 8 lah hingga sampai maksimum orang tinggi sekitar 7'5" dengan ukuran sepatu 11. Nah, mungkin kalian bingung di sini kok ada data yang jauh dari garis merah. Ini disebut namanya data outlier. Kenapa? Ya, ini di sini sebenarnya bukan karena mereka aneh ya, bukan karena, wih, dia pendek kakinya gede, oh dia orangnya tinggi tapi kakinya kecil gitu. Bukan juga, bukan karena itu ya. Kalau itu kan karena masing-masing genetika. Yang masalah ini dalam dunia ilmiah dalam machine learning ialah kalau di sini itu eh, kita nggak bisa memprediksi eh, orang tuh rata-rata dengan tinggi berapa, sepatunya ukurannya berapa gitu. Karena ini data yang nggak bagus gitu. Tapi bukan berarti dengan adanya ini outlier ini harus dibuang nggak bagus juga justru. Karena yang ada outlier ini menunjukkan bahwa ada perbedaan sedikit. Nggak mungkin 100% semua harus ikutin garis merah ini. Kalau semua ngikutin garis merah ini, ya kita nggak bisa tahu buat prediksi kalau ada yang perbedaan dikit gitu loh. Ini saya tunjukin dulu deh outliernya. Kayak contoh nih ada orang tingginya 8 foot tall, tapi dia ukuran kakinya nggak kayak orang yang tingginya tuh 8 kaki gitu. Ada juga orang tingginya itu 5 kaki, sekitar 160 cm. Tapi ukuran sepatunya 12 gitu. 12 ini gede ya, saya aja 9. Ini 12 loh, ini kaki orang pemain basket lah, tapi tingginya cuma 160 cm gitu. Nah, dari di sini tuh menolong gitu, buat again prediksi gitu. Nah, kalau mau pengen langsung ke real life case, bisa banget. Nah, saya cek dulu, oh bisa, oke.
Nah, di sini saya ada contoh. Kelihatan nggak? Kekecilan nggak tulisannya? Untuk yang ngeliat ini. Kekecilan nggak tulisannya? Apa perlu saya zoom aja? Saya tangkap itu kayak kelihatan ya. Oke. Di sini ada data eh, orang experience tahunnya dan juga gajiannya. Dan kalau dilihat ya perbandingannya, well, udah pasti gini ya. Year experience-nya semakin tinggi tahunnya, dia semakin, well, gajinya makin gede. Tapi ketika kita langsung bandingin data yang buat kita pelajari, ternyata ada juga data outlier. Di sini nunjukin gitu, orang yang baru 6 tahun tapi gajinya kayak orang 8 tahun atau 7 tahun lah. Ada juga orang yang gajinya apa udah 4 tahun tapi gajinya kayak orang 3 tahun, belum dinaikin gitu. Nah, again di sini kalau misalnya masih nggak ngerti ya, kok gunanya di sini, well kalau scatter ini buat plot sebarnya ya tadi X dan Y-nya tadi ya, kalau independennya ialah per tahunnya, gaji itu yang mengikuti eh, berapa tahun dia bekerja experience-nya. Dan lanjut lagi juga ada title, ada juga X label sebagai year experience dan juga ada salary. Nah, kalau sini kita bakal melakukan testing ya. Di sini buat ngeprediksi dan kita prediksi ternyata memang ada aja gitu loh apa outlier. Tapi di sini udah nunjukin bahwa memang kalau semakin tinggi ini semakin well, semakin banyak juga duitnya. Cuman ada outlier sedikit itu nggak masalah juga. Again, yang penting nggak kalau di sini tuh yang paling jauh sih nggak ada ya. Di sini juga nggak ada sih. Masih deket-deket lah, nggak kayak tadi. Kalau tadi kan jauh banget gitu. Nah, di sini kita bakal evaluasi modelnya kita. Di sini saya juga ada bikin keterangannya. eh di sini ada R squared di mana ya ini ialah buat model buat mengukur seberapa baik variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Dan ternyata di sini menunjukkan 0,9 tingginya satu ya. Di sini dan nunjukin bahwa modelnya udah bagus. Terus ada lagi Mae. Nah, semakin kecil nilai Mae, berarti di sini semakin bagus modelnya karena ngukur rata-rata selisih antara absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Tapi di sini sayangnya Mae-nya gede. Well, di sini kenapa alasan begini? Bisa jadi karena datanya. Well, again, datanya itu cuma hanya ada sekitar 30 data doang. Jadi, ya kalau mau pingin lebih kelihatan lagi, datanya bisa diperbanyak lagi biar bisa tahu. Ada juga MSE, semakin kecil nilainya, semakin bagus model buat mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, ini juga sama nih, semakin kecil nilai RMSE-nya, yaitu akar kuadrat dari RMSE, dari MSE, buat gambarin seberapa jauh rata-rata kesalahan prediksi dalam unit yang sama dengan variabel dependen. Nah, kenapa kita nggak pakai mape? Karena di sini nggak stabil pada nilai nol dan nggak simetris, serta nggak mampu ngani nilai nolnya ya. Jelas, di sini juga nggak ada nilai nol ya, karena kalau misalnya saya masukin nol, terus saya pakai mape, makin error gitu, nggak cocok gitu. Ini kan cuman contoh ada dua, ada sumbu apa? Sorry, dua variabel, ada year experience dan juga salary. Kalau misalkan ini ya oke lah, kelihatan banget dong. Sekarang kalau misalkan kita pakai yang sumbu X-nya gede, ada isolasi, temperature, heating oil, nama occupant, average age, sama home size. Nah, di sini kita bisa lihat dong bahwa bahwa banyak banget ada occupant itu kebanyakan rata-rata itu ialah orang dengan 5 ke bawah itu banyak banget yang tinggal dan orang yang tinggal lebih dari itu lebih sedikit populasinya. Itu kita juga ngecek dulu apakah datanya kosong. Sejauh ini datanya aman, bersih. Ini harus dicek, selalu dicek ya. Harus selalu dicek karena kalau nggak dicek, again yang ada malah datanya nggak bagus. Terus kita ngelakuin namanya analisis Pearson correlation di sini buat kita ngeliat korelasi mana yang paling bagus. Ternyata karena kita bikin ya inputnya ya variabelnya ya dependennya itu adalah heating oil. Kita kalau misalnya dilihat ya semua ada yang bagus dan jeleknya ya. Cuman kalau paling bagus ya insulasi sama average age. Cuman di sini saya nggak karena saya mau ngambil semuanya pengen tahu aja ya. Ini juga sama kita ngambil linear regresinya, kita modeling dulu, terus kita prediksi pakai data test, terus kita evaluasi modelnya. Ini juga ada mape dan ketika dicek juga ternyata again bagus gitu. Cuman again karena ya tadi ya, karena datanya nggak ada yang nol. Alhamdulillah. Jadi ya udahlah. Ini juga sama tadi ya. Di sini justru akurasinya 8 dengan mape skor 0,08 atau 8 doang. Mungkin kecil ya, semakin kecil makin bagus kayaknya. Saya kurang tahu. Nanti saya cek lagi deh.
Dia juga sama, mainnya semakin kecil semakin bagus, MS-nya juga semakin kecil semakin bagus, RMS-nya juga sama ya. Lebih kecil daripada yang di sini karena again kalau di sini hanya 30 data doang, yang di sini ada sekitar 1217 data. 1218 sorry, karena nolnya dihitung. Oke, ada pertanyaan? Mungkin dari Mas Dimas atau dari Mas Azmi atau dari Mas Franky mungkin mengenai eh, linear regression. Ada pertanyaan? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau pengen nanya yang agak apa ya out of topic, tapi yang penting tetap di dalam machine learning deh. Mungkin gitu ada yang dibingungin gitu atau bagaimana? Apakah ada? Gimana? Oh, ada nih chat nih. Belum ada Kak, izin nyimak sambil kerja. Ah ya. Well, sebenarnya udah selesai sih. Makanya saya tanya, makanya sekarang mau langsung ke sesi tanya sih. Gitu sih. Mungkin dari Mas Franky atau Mas Dimas mungkin ada pertanyaan? Saya kasih waktu deh sampai jam 4 deh, jam 4. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup Zoom meet-nya. Oke, karena jam sudah nunjukin jam 4, eh, kalau beneran nggak ada pertanyaan nih, saya beneran tutup nih. Soalnya ya udah selesai sebenarnya sih, again. Kalau sejauh ini aman, oke deh, saya tutup untuk kelas linear regresi hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.